Wali Kota Malang Sutiaji dampingi tim pengendalian inflasi daerah TPID lakukan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Sekaligus upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada Rabu 27 April 2022 di 3 titik lokasi dan memastikan bahwa ketersediaan stabilitas harga bahan pokok aman jelang Lebaran 2022. Wali Kota Malang Sutiaji didampingi Dandim 0833 Kota Malang Letkol Kavaleri Heru Wibowo Sofa melakukan pemantauan di 3 titik lokasi, yakni di Pasar Bunul, distributor CV Podoseneng yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta dan Depo Pertamina. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi pertama yang dikunjungi yakni Pasar Bunul, dan berdasarkan tinjauan langsung kepada penjual terkait harga beberapa komoditi saat ini mengalami kenaikan. Sutiaji menyatakan beberapa komoditi tersebut memang ada kenaikan bukan hanya karena demand-nya yang tinggi menjelang Lebaran, tetapi juga faktor kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Biasanya jika tidak ada kenaikan BBM, diikuti harga sembako naik tapi tidak terlalu signifikan. Oleh karena itulah dirinya juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia BI untuk proses pengendalian tersebut. Tadi kita lakukan pertama level access meeting ya. Kita lakukan ini ada BBS, ini ada BI, ada apa? Dan nanti BBS tadi mana ya? Dari Pertamina, apa dari Polri ya menyampaikan bahwa mana sih yang berpotensi terhadap kenaikan harga, terhadap inflasi ya. Ada beberapa komoditi. Dan alhamdulillah setelah dicek di lapangan memang semuanya ya hampir rata-rata itu ada kenaikan. Ya, kenaikan. Kenaikan itu karena apa? Bukan hanya karena demand-nya yang tinggi menjelang Lebaran, tapi juga faktor kenaikan BBM. Ya. Biasanya kalau tidak ada kenaikan BBM itu ada ya sembako itu ya itu mesti naik, tapi tidak sesignifikan ini. Tapi ini semuanya, maka saya ini ketir-ketir dengan BI utamanya. Bagaimana nanti cara pengendalian kita? Ya. Tadi saya sampaikan ikan asin naik, ya, ikan laut naik. Ya. Sesungguhnya kenaikan di menjelang Ramadan itu tidak fluktuatif, itu bersyukur ya. Termasuk di dalamnya ya minyak goreng. Sementara ini yang tertinggi ya kenaikannya yang membawa daya ungkit inflasi itu adalah minyak goreng ya. Minyak goreng kita. Tapi alhamdulillah ketersediaannya masih di lapangan sudah ada. Curah yang dulu juga susah sekarang ada. Harganya juga masih standar ya. Di distributor 14, di pasar 15 wajar ya. Terus yang kemasan juga demikian. Gula juga ada kenaikan tapi tidak signifikan. Yang kenaikannya signifikan adalah tepung. Ya, tepung terigu itu per kilonya mengalami kenaikan hampir 20%. Ini tepung terigu ya. Apalagi yang naik 20% tadi? Cabai, bawang merahnya yang naik 20%, bawang putih enggak. Jadi tepung yang naik, beras tidak, ya, beras standar, baik premium maupun yang medium itu standar. Tapi gula naik dikit, ya, minyak. Nah, yang naik banyak itu adalah daging ayam wajar ya. Daging ayam itu naiknya 5.000 ya. Yang pindah harga tadi adalah ayam kampung. Ya, telur saya kira juga kenaikannya tidak signifikan, hanya 1.000 gitu dari harga yang biasa. Khusus berkaitan dengan BBM, tadi saya ingatkan ya. Kalau kebiasaan dulu ya, cadangan untuk peningkatan kan 20 sama 10%. Untuk LPG 10%, untuk BBM 20% gitu ya. Itu dilihat kenaikan. Tapi sekarang aja sudah kelihatan
ini belum puncak ya. Ini sudah kenaikan untuk BBM kan 15%, untuk LPG-nya sudah 6%. Ya tadi tidak usah dikhawatirkan, itu persiapan suplainya. Bahannya di sini siap ya. Ketika nanti makanya di sini hadir Pak, minta pada Pak Dandim, Pak Kapolresta atau yang mewakili, jangan sampai nanti ada keterlambatan atau kendala di lapangan ketika suplai barang itu kepada titik sasaran. Jadi itu insya Allah masyarakat tidak usah ada kepanikan ya. Bahkan Bulog tadi menyampaikan ketersediaan pangan kita itu sudah sampai 6 bulan yang akan datang itu sudah kita, karena ada 6.000 ton yang tersedia di Bulog. Kami tadi lihat ke distributor ya, kita komplain tadi di distributor sekian, oh wajar harga di lapangan. Jadi distributor itu terakhir kemarin tadi ya. Setelah dia di lapangan ternyata wajar kan ngambil 1.000 ya, harga gula naik 1.000 dengan harga distributor ya. Beras juga demikian, minyak juga demikian. Minyak tadi curah itu 14 ya, di pasaran 15, itu kan wajar. Artinya ini pengendalian lah, gunanya Kopindak itu. Kopindak nanti yang memantau di pasar-pasar ketika lo ini kok tinggi, terlalu tinggi dan seterusnya. Operasi pasar saya kira semuanya ya, Bulog nyampe dengan kemarin juga dengan semuanya, dengan BI, dengan semuanya, CSR-nya untuk mendorong supaya ketika Idul Fitri itu bahannya masih sudah ada dengan operasi pasar kemarin, yang itu juga akan berpengaruh terhadap inflasi. Tidak ada panik buying ya, ada kepanikan untuk mengambil barang seakan-akan barang itu tidak ada. Maka media sangat penting bagi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat, tidak usah ada kepanikan bahwa barang tersedia semuanya, LPG, bensin ya, terus kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, bahan pokok yang lain. Untuk BBM itu ada kenaikan 15%, 300 berapa tadi? 326. Oh, ada 374 KL ya, kilometer ya. Per hari Pak. Ya, ada kenaikan 15%. Untuk suplai per harinya Pak Hari? Ya itu Mas, jadi ada kenaikan dari biasanya 15%, LPG-nya ada 6%. Itu teknis. Lokasi kedua yang dikunjungi yakni CV Podoseneng yang merupakan distributor beras dan gula. Hasil tinjauan menyatakan ada kenaikan gula tapi tidak sesignifikan tepung. Tepung terigu terjadi kenaikan per kilogram hampir 20%. Termasuk cabai, bawang merah juga naik 20%. Sementara itu, tim pengendalian inflasi daerah TPID Kota Malang memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kota Malang aman menjelang Lebaran 2022, sehingga masyarakat diminta untuk tidak panik. Bahkan Bulog menyampaikan ketersediaan pangan hingga 6 bulan ke depan juga aman, dikarenakan ada 6.000 ton yang tersedia di Bulog. Di lokasi berikutnya yakni Depo Pertamina, Sidi Pratomo selaku manajer fuel Pertamina Malang memberikan sejumlah paparan terkait ketersediaan BBM jelang Hari Raya Idul Fitri 2022. Dirinya menyatakan terkait BBM sudah diingatkan jika kebiasaan dahulu adalah cadangan untuk peningkatan 20% BBM dan 10% LPG. Namun saat ini walau belum puncak Hari Raya, sudah ada kenaikan BBM 20% dan LPG 6%. Penimbunan ini terkait stok BBM, dan yang ketiga itu hilirnya kami menyalurkan BBM ini ke SPBU. Nah, tugas utama kami itu intinya tiga itu pokok. Jadi dapat kami sampaikan secara stok juga di depo ini sudah aman. Jadi kami punya ada 10 tangki timbun di dalam depo ini. Ada 10 tangki timbun. Total kapasitasnya 7.200 kiloliter atau 7.200 ton. Itu ada, tadi seperti saya sampaikan saat presentasi, itu ada 4 produk yang kami kelola, yaitu ada Pertalite, kemudian Pertamax, Dex, dan Biosolar.
Nah, untuk produk yang kami salurkan sendiri itu menggunakan mobil-mobil tangki yang biasa Bapak-bapak lihat di jalan itu biasanya bawa yaitu produk-produk tadi yang kami kelola. Gitu. Jadi secara stok dapat kami sampaikan juga masih di relatif aman di 3 harian totalnya saat ini yang kami persiapkan untuk selama 1 gas tadi ini dengan 10 tangki timbun 7.200 liter tadi. Itu untuk berapa lama Mas? Tadi 3 hari. 3 hari ya? Stoknya kami ketahanan stok kami ada 3 hari, 3,26 hari. Jadi dibandingkan dengan suplai, kami kan tadi saya sampaikan saat presentasi, kami suplainya dari Surabaya menggunakan kereta api, kettle kereta dari KAI itu kan jaraknya yang waktu tempuh yang diperlukan itu sekitar hanya 6 jam. Jadi dengan stok yang selama 3 hari ini sangat cukup sekali untuk menyuplai kebutuhan BBM khususnya di Kota Malang. Dengan adanya paparan tersebut, pemerintah Kota Malang menyarankan penambahan stok bahan bakar minyak hingga 25%, dikarenakan selain libur panjang daripada tahun sebelumnya, serta sektor wisata sudah bergeliat. Dirinya juga telah memprediksi pasca Lebaran akan ada lonjakan yang luar biasa. Menanggapi hal ini, Sidi Pratomo menyatakan pihak Pertamina akan menyiapkan stok BBM dari daerah terdekat dengan menyiapkan 20 hingga 25% untuk angka kenaikan yang sebelumnya mencapai 15%. Selain itu, pihak Pertamina akan menyiapkan kantong SPBU atau mobile storage di 2 titik yang ada di Kota Batu. Tidak hanya itu, adanya layanan motoris atau layanan antar ketika pengemudi baik sepeda roda 2 dan roda 4 yang kehabisan BBM di tengah jalan atau rumah sebanyak 3 lokasi, yakni di SPBU Jalan Ciliwung, SPBU Jalan Langsep, dan SPBU Jalan Tlogomas. Dari Kota Malang, tim Gajayana TV melaporkan.